Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Viania Bila Putri, lalu ada Zahra Dwi Juliani, dan ada Vivi Despina. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai materi Face with Each Other and with Solids. Nah, yang pertama itu pencampuran pasta yang terjadi pada cairan dengan viskositas yang tinggi. Pencampuran turbulen tidak dapat diperoleh dan akan menghasilkan peningkatan suhu. Kemudian campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran kental dan campuran yang tidak kental. Pada pencampuran yang tidak kental itu memerlukan gerakan lateral dan transversal. Bahannya harus ditarik, digeser, kompresi, diremas dan dilipat oleh aksi rotor terhadap dinding bejana pelana atau stator yang menonjol. Nah, adapun contohnya yaitu yang pertama ada pasta, lalu ada permen karet, sabun, minyak, dan madu. Itu adalah contoh dari cairan dengan viskositas yang tinggi. Selanjutnya ada tantangan pencampuran cairan dengan viskositas yang tinggi. Yang pertama, koefisien difusi rendah, bahkan untuk molekul kecil. Yang kedua, tidak ada pusaran turbulen yang membantu distribusi komponen. Yang ketiga, sebagian besar fluida dengan kekentalan tinggi adalah non-Newtonian. Selanjutnya, disipasi energi kental dapat menyebabkan peningkatan suhu. Yang terakhir, meningkatkan fluktuasi suhu di dalam mixer. Nah, lalu selanjutnya ada pertimbangan peralatan untuk pencampuran yang kental. Yang pertama itu celah kecil antara impeller dan dinding bejana. Selanjutnya ada daya tinggi persatuan volume yang relatif kecil. Selanjutnya ada mengolesi profil bila jika dispersi penting, bila atau stator yang saling bertautan untuk menjaga material agar tidak membentuk silinder. Ada impeller yang berputar. Dan yang terakhir adalah pertimbangan khusus untuk pengosongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada alat-alat. Yang pertama adalah planetary mixer. Nah, mixer tepi ini adalah ditemukan di dapur rumah tangga. Dalam industri, dioperasikan mesin yang lebih besar dengan menggunakan prinsip yang sama. Mata pisau pengadukan berada di tengah dan terbawa di lengan perputaran. Mata pisau tersebut bergerak mengelilingi lingkaran dari mangkuk pengadukan sekaligus berputar mengelilingi porosnya. Nah, di bagian ini perlu untuk mencampur isi yang terdesak di atas mangkuk. Mixer planetary kadang-kadang juga digunakan untuk mencampur serbuk, terutama jika massa basah untuk granulasi diperlukan. Yang kedua, ada Sigma Blade Mixer. Mixer yang kuat ini akan berhubungan dengan pasta yang kaku dan salep. Mixer ini mempunyai dua mata pisau yang bentuknya menyerupai huruf Yunani. Jarak antara mata pisau dengan palung pencampur kecil sangat sulit menggunakan mixer utama untuk benar-benar memecahkan partikel serbuk di basis semi padat sehingga mereka tidak terlihat mata. Yang ketiga, ada mesin mixer knider adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencampur dan mengaduk bahan dua atau lebih bahan campuran menjadi bentuk adonan atau makanan. Menjadi gumpalannya nantinya akan diproses lanjut ke mesin lain. Nah, banyak produk farmasi seperti pasta, salep dan serbuk tercampur adalah contoh campuran netral yang digunakan pada mesin mixer knider ini. Yang keempat ada ribbon mixer. Nah, perancangan alat untuk mencampurkan bahan padat dengan bahan semi padat harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis bahan yang akan dicampur, kapasitas produksi yang diinginkan, efisiensi pencampuran, dan keselamatan operasional. Berikut adalah video dari ribbon mixer. Nah, ribbon mixer ini adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk mengaduk atau mencampur bahan berbentuk powder atau serbuk dengan tingkat kebasahan yang tinggi. Ribbon blender terdiri dari sebuah wadah di dalamnya terdapat blade
atau pengaduk berbentuk ribbon. Cara kerja rebel blender yaitu mesin ini digerakkan oleh sebuah motor yang ditransmisikan pada sebuah gearbox, kemudian disambungkan pada shaft untuk menggerakkan blade-nya. Jika bahan-bahan yang akan dicampur sudah dimasukkan ke dalam wadah dari ribbon blender, maka bahan-bahan tersebut akan diaduk dan blend sehingga tercampur rata. Seperti lihat di video tersebut, ada timun yaitu dari bahan padatan dan juga ada saus yaitu semi padatan atau semi split. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yaitu selanjutnya adalah kasus perancangan alat atau hitungan. Nah, sebuah turbin dilengkapi 6 impeller dipasang di pusat tangki vertikal. Tangki tersebut akan diisi sampai kedalaman 6 feet dengan larutan soda kaustik 50% pada suhu 70 derajat Celcius dan viskositasnya ialah 12 cp dengan densitas 93,5 pound per feet kubik atau setara dengan 1498 kg per meter kubik. Bila diketahui turbin tersebut beroperasi pada 90 putaran per menit, diameter tangki ialah 6 feet, lebar impeller turbin 6 in, diameter turbin 2 feet, dan terletak 2 feet dari dasar tangki. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat pencampur itu? Dari soal kita ketahui bahwa diameternya yaitu 2 feet, N-nya yaitu bernilai 1,5 putaran per sekon, gravitasinya yaitu 32,17 feet per sekon, dan untuk mu-nya yaitu bernilai 8,06 kali 10 pound per feet dikali sekon. Untuk densitasnya yaitu 93,5 pound per feet kubik. Nah, dari soal ditanyakan bahwa berapa daya yang diperlukan atau dilambangkan dengan P. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus bilangan Reynolds, yaitu dA kuadrat dikali N dikali densitas dibagi dengan mu. Maka didapatkan hasil 69.602,977. Nah, untuk dayanya atau dilambangkan dengan P sama dengan 6 kali 93,5 pound per feet kubik dikali 1,5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka dibagi dengan 32,17, maka hasilnya yaitu 1883,3696. Nah, yang terakhir merupakan daftar pustaka dari materi yang kami dapat. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.